Kalau saya diberikan kewenangan untuk mengusulkan, pasti saya protes. Protes. Ada apa di Mendagri? Ibaratnya abang nggak dihargai kan? Iya, saya sudah mengusulkan, kok usulan kami kok tidak dipakai? Di mana persoalannya saya ini? Kita mendesak sekali lagi dengan pihak DPRD Kota Bengkulu, berapa orang anggotanya itu yang duduk wakil rakyat, pihak Gubernur Bengkulu, khususnya Gubernur Bengkulu harus membuat reaksi. Harus membuat statement atau menyurati atau mendatangi langsung Mendagri. Baik. Dengan reaksi dari masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Nah, teman-teman sekalian, di Obrolan Rakyat kali ini kita masih akan berbicara tentang sesuatu yang masih hangat diperbincangkan di Kota Bengkulu dan beberapa hari terakhir kemarin juga masih diprotes di DPR. Ada elemen masyarakat yang datang ke DPR persoalan penunjukan penjabat wali kota Bengkulu tahun 2023 oleh Mendagri. Dan ini terus menjadi polemik di Kota Bengkulu. Nah, untuk memperbincangkan di obrolan rakyat kali ini sudah hadir narasumber kita sapa dulu Bang Aizan Dahlan SHMH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini ketemu lagi. Ini ketemu lagi kita dengan Bang Aizan ini. Beliau adalah praktisi hukum di Provinsi Bengkulu, advokat senior dan ketua IKADIN Provinsi Bengkulu dan tokoh masyarakat juga di Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua, Bung Ferry Pandalis, ketua Forum Pemuda Peduli Bengkulu dan ketua Asosiasi Seniman Bengkulu. Dialog kedua ini. Di dialog kedua beliau, ya. Kita ingin juga masih menginginkan perspektif beliau sebagai warga Kota Bengkulu. Bang Aizan, sebagai praktisi hukum, meninjau polemik ataupun kisruh yang sampai hari ini masih terus berlangsung, diprotes oleh warga Kota Bengkulu terhadap penunjukan orang yang tidak masuk usulan gubernur dan tidak masuk juga usulan DPR, tapi kemudian ditunjuk oleh Mendagri. Dan dilantik, padahal tidak menang voting. Pendapat Abang sebagai praktisi hukum, tinjauannya seperti apa Bang? Terima kasih Pak Linda Melian. Jadi apa yang terjadi di masyarakat Bengkulu sekarang ada soal kontra, kemudian mereka ada yang menyampaikan aspirasi baik itu di demo DPR, di kantor gubernur maupun di baik provinsi maupun di kota. Karena mereka ini, kita orang Bengkulu ini bukan orang yang tidak peduli. Artinya bukan orang yang diam-diam saja tanpa memperhatikan melihat kejanggalan ini, proses penjabat wali kota ini, karena ini bagian dari harapan warga Bengkulu supaya pejabat ini sebagai pengganti dari yang definitif yang sekarang ini sudah sudah habis masa jabatannya, kemudian akan diambil alih oleh penjabat walaupun dia sifatnya sementara, itu menjadi perhatian publik selama ini khususnya warga Kota Bengkulu. Nah, apalagi mereka ini selalu memantau sebenarnya terhadap apa yang dilakukan di dalam seleksi. Karena kan kita kan bukan barang baru, orang sudah membaca semua soal aturan, kemudian soal perkembangan, soal undang-undang misalnya peraturan Menteri Dalam Negeri itu nomor 4 2023 itu orang sudah memahami itu. Artinya DPR memberi rekomendasi, kota ya misalnya gubernur memberi rekomendasi dan evaluasi terhadap siapa yang akan ditunjuk untuk diseleksi kembali di tingkat pusat, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Kira-kira itu. Jadi sekarang ini akibat dari sebuah rekomendasi dan evaluasi yang tidak dianggap sebenarnya yang sudah diusulkan atas permintaan Mendagri itu, inilah menyebabkan kontra di masyarakat Bengkulu yang ingin paling tidak sistem pemerintahan ini berlakulah dengan baik, khususnya di Bengkulu. Walaupun daerah kita ini nggak terlalu besar dianggap soal masyarakatnya, warganya dianggap kecil, dianggap sedikit dari Pulau Jawa dan segala macam. Cuma sistem pemerintahannya harus berlaku di mana-mana secara umum di Republik Indonesia, itu menurut saya ininya. Bang Aizan meninjau ini dari sisi hukum ini, sebetulnya apakah ini juga bagian dari melanggar asas-asas pemerintahan yang baik? Seperti apa nih Bang kira-kira Bang? Nah, kalau dengan pejabat ini khususnya untuk kita ini di wali kota ya, jadi artinya mereka ini diminta untuk mengusulkan permintaan itu adalah dari Mendagri untuk meminta supaya mengusulkan, satu adalah
DPR, dalam ini DPR kota, yang kedua adalah gubernur. Dan itu sudah dilakukan mereka. Sudah berproses, sudah diseleksi, dievaluasi baik di gubernur maupun di DPR. Muncullah tiga orang. Jadi ada 6 cuman kalau ada yang double namanya sama mungkin itu yang terkuat ya di dalam usulan itu. Nah, ternyata usulan yang masuk di di Mendagri itu yang seharusnya itu diperhatikan ini menjadi tidak diperhatikan. Nah, saya bukannya soal tidak setuju dengan orang manusianya yang personalnya yang dilantik. Tapi prosesnya. Cuma soalnya diproses. Kalau saya misalnya ikut seleksi ya kan untuk menjadi pejabat, misalnya saya di DPR kota, saya ikut. Ternyata nama saya ini nggak masuk. Nggak masuk ya, kalah voting ya. Kalah di dalam evaluasi, kalah di dalam kinerja mungkin kan. Artinya yang saya masuk di situ kemudian tidak terpakai di situ, ya dalam proses itu artinya kalah dengan yang lain ya kan. Nah, kalau tidak setuju kekalahan itu ya protes saat itu. Seharusnya saya harus masuk misalnya kan. Nah, ternyata tidak masuk. Nah, kemudian ini berangkatlah ke Jakarta usulan itu atas permintaan daripada Mendagri dalam hal ini. Nah, persoalannya sekarang yang menjadi tanda tanya besar di kawan-kawan ini ya kan, kalau kita lihat pendapat-pendapat mereka itu orang yang justru ini mohon maaf betul nih, orang yang diangkat, yang dilantik sekarang ini adalah pejabat misalnya yang tidak masuk di dalam usulan. Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar. Karena begini, karena di dalam aturan sebenarnya saya akan bacakan ini. Oke, boleh, silakan. Biar betul, biar masyarakat juga tahu kan, Mendagri mungkin kalau dia nonton juga dia tahu kan. Ada peraturan presiden sebenarnya Republik Indonesia 114/2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. Apa disebutkan di situ? Bahwa setiap unsur lingkungan Kementerian Dalam Negeri itu dalam melaksanakan tugas katanya dan fungsi harus menerapkan prinsip itu satu, prinsip koordinasi ya kan. Yang kedua ada lagi prinsip integrasi. Yang ketiga ada prinsip sinkronisasi. Sinkronisasi artinya terhadap baik di pusat maupun di daerah. Yaitu dalam hal ini apa yang sudah dipinta itu harus sinkronkan dulu. Harus sinkronkan. Nah, ini kan tidak. Kalau yang diminta sinkron, itu misalnya ini orangnya, sinkronkan dulu. Jangan sampai nanti kita dianggap orang yang tidak mengerti sistem pemerintahan ini. Nah, ini sudah dibuat dan diatur. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kontra itu. Jangan dianggap pula ya kan masalah ini ada keterkaitan dengan soal unsur-unsur yang politis ini dikerahkan dan segala macam. Tidak, itu orang Bengkulu ini udah pintar kok. Jadi artinya begini, saya menilai apa yang dilakukan oleh mereka sekarang ini itu suatu hal. Jadi dari sini tadi bermasalah, Bang ya? Iya. Suatu persoalan yang tidak dilihat ya kan di dalam sistem kita ini, padahal itu sudah diatur. Ini masalahnya sekarang ini. Betul. Nah, kemudian lagi kalau dibuat di dalam sistem pemerintahan yang baik misalnya, administrasi pemerintahan 32/2014 sudah disebutkan. Undang-undang, Bang ya? Iya. Asas umum pemerintahan yang baik itu harus ada soal jangan ada soal berpihak, jangan ada soal tidak melupakan soal kepentingan umum. Itu yang penting, ada soal akuntabilitas dan keterbukaan. Jadi artinya kalaulah di kementerian, khususnya Menteri Dalam Negeri, ada orang yang mau diusulkan, ya tentunya siapa gitu loh. Harus dilihat. Kalau mau terintegrasi dengan di daerah, ya kan usulan daerah itu sudah ada. Jangan sampai usulan di daerah itu diabaikan. Sedangkan yang tidak masuk itu dipertimbangkan. Ini yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Rasa keadilan itu, Bang ya. Iya, sistem pemerintahan kita ini jangan sampai nanti seenak gue. Nah, kalau seenak gue, ya semau maunya kita ngapain minta usulan lagi ke daerah. Daripada ngabisi anggaran kan? Ya cukup aja gores aja lah di sana itu. Ya dia udah ini ada orangnya, nggak usah diseleksi lagi. Kira-kira seperti itu saya melihatnya. Ini sangat dalam sekali nih, Bang ya. Berarti bukan dalam lagi ini Republik udah Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu. Cermat. Ya. Cermat itu apa? Lihat apakah usulan itu memang sudah ada ini siapa-siapa. Kemudian kenapa ini diusulkan? Tidak Tentunya berpihak, dengan sebuah kan? pertimbangan dan segala macam. Gubernur itu nggak sembarangan ngusul orang. Jadi jangan sampai gubernur merasa apa? Saya mengusulkan orang nggak dipertimbangkan. Sedangkan saya perpanjangan tangan Mendagri di Bengkulu ini.
Tidak ada lagi selain gubernur misalnya. Nah, saya sudah mengusulkan. Usulan saya nggak dipertimbangkan orang. Saya pikir melakukan gubernur harus apa ya, harus paling tidak Melakukan perlawanan lah. memberikan apa namanya evaluasi dia. Dan itu harus dijelaskan kepada publik biar orang paham. Jangan sampai nanti di Bengkulu ini semena-mena orang apa menetapkan Orang, pejabat ya. itu. Dulu misalnya contoh di Benteng. Di Benteng ya. Di Benteng putra daerah enggak? Apa ternyata orang Mendagri. Di sini memang dipakai putra daerah. Cuma persoalannya ada soal seleksi yang nggak masuk. Ya, dia nggak masuk ditetapkan ya. Iya, seakan-akan kalau kotor dicuci lagi kan itu yang repotnya itu. Nah kalau saya melihatnya ada soal kewajaran, makanya evaluasi harus dilakukan dalam hal ini. Dan dari paparan tadi, Bang, apakah ini bisa juga kita simpulkan bahwa keputusan ataupun kebijakan, kalau kebijakan ini saya pikir ini nggak bijak, ini. Keputusan yang dibuat oleh Mendagri ini bentuk dari kesewenang-wenangan pusat terhadap daerah, Bang? Itu apa ya? Tidak ada penghormatan terhadap warga Bengkulu itu. Kenapa? Karena representatif warga kotanya adalah DPR kota. Ya, betul. Dia membawa nama ratusan ribu manusia. Itu masalahnya. Sehingga mereka usulkan. Mereka usulkan bukan mereka mengusulkan tanpa ada permintaan, dia diminta untuk ya. mengusulkan itu. Dan ada pembahasan, ada anggaran yang Betapa dikeluarkan. hormatnya dia dengan Menteri Dalam Negeri. Minta tolong kita untuk mengusulkan orang. Dia mencari putra daerah terbaik. Makanya prosesnya evaluasi dan seleksi. Dilakukan itu. Ternyata udah disiapkan 3 orang itu. Nah, alangkah naibnya kita misalnya usulan yang disampaikan ke pusat, ya. kemudian yang ditetapkan adalah, ini minta maaf betul ini, orang Bengkulu juga, pejabat juga yang sudah tidak masuk di dalam seleksi itu. Ngapain juga kita seleksi sebenarnya? Ibarat Mau netapkan orangnya sudah ada, ya tetapkan aja. Udah ini kewenangan kami lah. Untuk daerah ini sekedar apa aja lah, sekedar melengkapi administrasi misalnya. Ya terang-terangan aja kita. jangan sekendak perut juga. Nah, jangan, semau gue juga nggak bagus. gue, Makanya saya sengaja membaca-baca ini kan, maksudnya jangan sampai sistem pemerintahan kita ini dibolak-balik. Kalau sistem pemerintahan yang baik itu ya bacalah soal sistem yang baik. Kalau soal integrasi komunikasi ada aturannya, komunikasi karena itu. Ya, kenapa? Karena dia sudah ada perwakilan, itulah gubernur gitu. Jadi sangat komprehensif ya, tinjauan kalau Nah, orang saya melihatnya begini. kalau praktisi hukum itu bicara gini ya. Walaupun Ini senang gitu kan. Ya. Walaupun ini kalau mendingan sudah bicara, nanti kau bicara lagi lah. Ya kan? Yang 4/2023 Permendagri itu ya kan, dihadirkan itu agar apa namanya itu ada seleksinya itu seleksinya lebih mumpuni. Makanya di samping gubernur supaya dia tidak sewenang-wenang juga ada orang kota DPR. Kemudian menteri itu memang ada di aturan itu. Cuma apa yang dilakukan oleh menteri ini kita tidak tahu. Siapa usulan misalnya 3 orang dari kementerian itu, kemudian 3 orang yang dimasukkan ke presiden untuk menetapkan 1 orang yang terbaik daripada hasil evaluasi. Nah, yang terbaik itu ternyata sudah dievaluasi dan tidak masuk dalam usulan. Nah, ini yang saya juga Kalau saya menggambarkan mungkin Bang, habis pikir juga. orang ada cabur olahraga mungkin ikut seleksi di tingkat kota atau provinsi, dia nggak lulus seleksi di cabur itu, tapi ternyata dia ditunjuk sebagai mewakili provinsi atau mewakili kota kan? Iya. Itu kalau perang kalah. Iya, itu. Kan makanya sekarang ini kalau saya ngelihatnya ada proses kewajaran. Kalau ada orang yang mempertanyakan itu wajar. Wajar orang mempertanyakan karena ada sebuah proses menurut mereka yang tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kalau tidak ada orang yang mempertanyakan, apalagi gubernurnya juga tidak melakukan perlawanan, melantik saja, DPR-nya sampai hari ini juga kita lihat belum ada pergerakan untuk Kemendagri misalnya seperti itu yang menjadi aneh. Saya akan memperhaluskan dikit. Dalam tanda kutip perlawanan itu tadi itu harus dievaluasi soal usulan yang disampaikan ke kementerian Menteri Dalam Negeri itu. Kenapa yang kami usulkan ini kok tidak masuk? Tidak masuk ya.
DPR juga seperti itu. Harus ada jawaban biar kita tuntas. Harus resmi secara kelembagaan Harus lebih. dipertanyakan ke Tidak Mendagri ya. memasukkan ini kok ini dilantik. Ada apa? Minta jawaban supaya orang Bengkulu ini selesai di perdebatan. Makanya dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus bertanggung jawab untuk menjelaskan itu atas permintaan usulan dari gubernur maupun DPR kota. Itu harus dilakukan menurut saya. Ya. Supaya jelas masyarakat ini supaya tidak gonjang-ganjing terhadap masalah ini. Dan Bang Aizan sebagai warga Kota Bengkulu, sebagai advokat, kalau seandainya ditantang Mendagri untuk berdebat, siap saja kan? Ya kalau berdebat itu memang kita selama ini berdebat itulah urusan kita ini. Siap. Iya kan? Saya ke Bung Ferry. Ini Bung Ferry, kembali kita berdialog Bung Ferry ya. Nah, ini sangat menarik sekali karena apa yang disampaikan, dijelaskan oleh Bang Aizan tadi sebagai praktisi hukum, ini sudah sangat komprehensif sekali. Dia sebagai advokat senior ternyata sudah menelaah ini secara detail kan. Dan luar biasa, telahan itu sangat masuk akal sekali. Dan kalau kita lihat bahwa kalau kemarin kita katakan kebijakan ini adalah kebijakan yang keputusan Mendagri ini adalah ugal-ugalan dan bentuk arogansi dari kekuasaan, dan boleh juga kita bilang bahwa ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari pusat terhadap daerah. Nah, Bung Ferry sebagai warga Kota Bengkulu melihat ini seperti apa sebetulnya? Ya. Dan masih berlangsung protes-protes ini Bung Ferry di DPR juga. DPR belum ada agenda yang resmi untuk mendatangi ke Mendagri misalkan mengeksekusi itu, belum kita baca beritanya. Ya, terima kasih sekali lagi. Ini kita dialog pada saat ini Dialog yang sangat kedua, luar ya. biasa gitu ya. Pertama karena ini secara aturan untuk secara undang-undang, hukum kayak macam ini memang Sudah ditinjau Bang Aizan tadi ya. senior advokat di Bengkulu ya, Bang Aizan Dahlan. Karena kalau beliau sudah berbicara tentang aturan kayak macam, nah itu ibaratnya ini jadi referensi kita semua gitu ya. Karena kalau ya kita kan bukan pakar hukum gitu, kita nggak paham. Jadi ada orang yang ahli gitu. Kota Bengkulu. Ya. Nah, kita sebagai masyarakat Kota Bengkulu, tinggal di Kota Bengkulu ini, intinya satu. Betul tadi yang disampaikan Bang Aizan, salah satu DPRD Kota Bengkulu itu jadi wakil kita gitu ya. Wakil masyarakat Kota Bengkulu yang duduk, yang dipilih oleh masyarakat Kota Bengkulu melalui undang-undang KPU gitu ya, melalui undang-undang pemilu, dan dia ditunjuk selama 5 tahun duduk di DPR. Nah, kita nggak tahu sampai saat ini ya, semenjak kejadian PJ Kota Wali Kota Bengkulu ini, banyak pro kontra, banyak diskusi, banyak dialog, banyak aksi, demo, protes gitu ya, hearing berbagai macam. Nah, sampai saat ini kita nggak tahu langkah yang sudah diambil dari pihak DPRD Kota Bengkulu ini. Nah, pertama kita lihat dari DPRD Kota Bengkulu dulu ya. Nah, sejauh ini kita belum tahu reaksi mereka atas aspirasi dari masyarakat Kota Bengkulu menyampaikan ke DPRD Kota Bengkulu. Apakah sudah ada dari pihak DPRD Kota ini Mendagri, misalnya menyurati dulu ke Mendagri atau mendatangi langsung ke Mendagri? Itu belum tahu. Belum ada naik di media-media online ataupun TV atau koran. Kedua, pihak perpanjangan tangan Presiden pusat, khususnya Gubernur Bengkulu, pemerintah pusat ini saat ini juga kita lihat belum tahu juga apa yang sudah dilakukan pihak pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Gubernur ini, apakah stagnan bahasanya gitu ya, apakah diam di tempat, apakah mereka hanya cukup puas dengan penunjukan langsung dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya PJ Wali Kota saat ini, Arief Gunadi ini, yang tidak lolos, yang kalah voting di tingkat DPRD Kota Bengkulu, yang tidak masuk dalam usulan dari DPRD Kota ke Mendagri. Termasuk usulan gubernur juga. Ya. Nah, ini kita sebenarnya agak sudah mulai mesti tak percaya lagi dengan pihak DPRD Kota Bengkulu khususnya gitu ya. Karena kita jujur, sebentar lagi ini sudah tahun politik gitu ya. Ini masyarakat Bengkulu harus melihat siapa yang paling berani, yang duduk di DPRD Kota Bengkulu ini, yang berani bersuara dengan tegas persoalan PJ Wali Kota Bengkulu ini. Jangan diam. Nah, jadi kita nggak tahu persoalan di dalam DPRD Kota ini ya, apakah di dalam itu misalnya, percumalah kami berbicara nanti tidak didengar oleh pihak Mendagri. Tidak, karena yang diwakilkan oleh
DPRD Kota Bengkulu ini nih ratusan ribu ya di Kota Bengkulu ini. Nah ini siapa lagi yang ingin berbicara ke tingkat pusat kalau bukan wakil kita duduk di situ. Betul, ya. Nah kita bukan menyampaikan misalnya gini, rekan-rekan teman-teman di DPRD Kota Sani yang tidak berani bicara jangan dipilih lagi. Kita tidak mengarah ke situ. Cuman alangkah naibnya orang yang sudah kita pilih duduk di DPRD Kota Bengkulu ini tapi tidak berani bicara gitu. Dan masyarakat berharap banyak untuk berbicara. Sangat. Misalnya gini, ada teman-teman misalnya dari rekan-rekan DPR di Kota Bengkulu ini, mereka berbaris menyampaikan misal konferensi pers bahwa kami buat masyarakat Kota Bengkulu kami sudah melakukan apa sesuai dengan peraturan gitu ya. Dan saat ini kami tidak akan mengulangi lagi atau menyurati atau mendatangi DPR Mendagri misalnya gitu. Jadi puas kita. Berarti DPRD Kota Bengkulu ini cukup batas di situ. Berarti kita sudah tahu, oh berarti DPRD Kota Bengkulu ini tidak akan melakukan gerakan atau melakukan misalnya reaksi ke Mendagri gitu. Mereka harus terbuka, konferensi pers kalau memang tidak berani gitu sampai ke masyarakat. Dan pihak gubernur pun juga, gubernur Bengkulu khususnya juga harus menyampaikan juga ke publik, ke masyarakat ini. Bahwasannya putusan Mendagri ini buat masyarakat Bengkulu sudah cukup, jangan lagi dibahas, keputusan Mendagri sudah mutlak, tidak ada yang bisa menggugat, misalnya itu. Nah, jadi jangan sampai ada yang ribut pro kontra kiri kanan ini, pembahasan ini berlanjut terus. Saya mewakili dari pemerintah pusat, perpanjangan tangan pemerintah pusat, berharap dengan masyarakat Kota Bengkulu sudah tidak usah bahas lagi. Itu gubernur yang gentleman gitu, yang berani ngomong seperti itu. Jadi kita tunggu sebenarnya saat ini. Sangat. Kalau dia berani, misalnya gini, Tapi harapan kita sebetulnya DPR dengan gubernur ini menyatakan ke masyarakat, kita akan perjuangkan karena ini bentuk kesewenang-wenangan. Benar, kita akan perjuangkan ke Mendagri untuk memprotes. Itu harapan kita sebetulnya kan, Ber? Jadi gini, kalau sudah kita ini masyarakat ya, ini kita saat ini ya, kita terbuka. Saat ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya, pimpinan kita baik provinsi ataupun wakil rakyat di Kota Bengkulu ini harus berani saat inilah. Makanya kita dialog sebelumnya kita sampaikan, jangan sampai masyarakat Kota Bengkulu ini dipandang kecil dari pemerintah pusat. Dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata. Ini yang kita tidak harapkan dengan teman-teman. Dan jangan sampai berulang terus. Jangan berulang terus. Jadi seperti ini. Yang secara lebih paham dengan peraturan undang-undang mungkin ada ahlinya gitu. Cuma kita lihat dari luar, dari umum. Untuk apa aturan ini dibuat? Orang yang benar-benar berapa kali kita sampaikan. Yang kalah voting. Yang ditunjuk saat ini orang yang benar-benar tidak diusulkan dari pihak DPRD Kota Bengkulu dan itu dilantik gitu nah. Ya, ini betul. Ya udah aneh aturan ini. Sangat aneh. Dan seharusnya dari pihak pemerintah pusat seperti ini gitu ya. Mendagri ataupun lewat sekjen menyampaikan konferensi pers juga untuk persoalan di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, kenapa saya tunjuk misalnya Mendagri sampaikan Tito seperti itu. Arief Gunadi sebagai PJ Wali Kota, walaupun dia kalah voting, ada penilaian khusus dari kami. Kita puas dari masyarakat Kota Bengkulu. Tapi ini tidak ada yang statement dari Mendagri, gubernur, ataupun dari DPRD Kota Bengkulu. Nah ini, sampai saat ini ya kita masih... Dan termasuk alasan mengapa mengabaikan usulan daerah itu kan? Iya, tidak ada disampaikan. Seharusnya terbuka. Kita kan sudah... keterbukaan publik kan harus itu yang diutamakan. Jadi gitu. Sebagai tokoh pemuda Anda memprotes keras ya? Kita memprotes keras, kita sangat kecewa saat ini sudah berapa minggu, sudah mungkin berapa bulan ya, sebulan terakhir tidak ada reaksi yang dilakukan oleh pihak DPRD ataupun gubernur gitu. Nah, jadi harapan kita kalaupun ada reaksi sampaikan dengan masyarakat gitu nah. Konferensi pers, panggil wartawan bahwa masyarakat Kota Bengkulu sudah cukup didebatkan soal ini karena sudah mutlak. Jadi kita puas. Berarti sudah tahu, oh berarti pimpinan kita seperti ini. Berarti DPRD Kota Bengkulu wakil rakyat, oh seperti ini. Nah cukup sebentar lagi tahun politik gitu ya. Tanggal 14 Februari 2024 pemilihan legislatif lagi. Berpikirlah masyarakat. Jadi kalau kita balik ke teori ini, teori kepemimpinan, saya tidak menyebut siapa ini kan. Iya. Pemimpin yang bermental kambing, pemimpin yang bermental singa. Ya. Kalau pemimpinnya dipimpin oleh singa, pemimpinnya singa, anak buahnya kambing yang dipimpin kambing, maka walaupun ratusan ataupun ribuan
kambing tapi dipimpin oleh singa maka akan mengaum. Berubah tapi jadi kalau yang dipimpinnya ini adalah singa, Kambing, tapi ya. yang pemimpinnya kambing, maka embe. akan ngembe. Embe. Nah, yang bagus Nah. itu adalah pemimpin yang kemudian Ya. pemimpinnya singa, anak buahnya singa, maka akan mengaum. Mengaum. Akan terjadi penaklukan, Ini yang kita harapkan. perlawanan. Benar, ya. Yang parah adalah pemimpinnya kambing, anak buahnya kambing, ngembe di kandang. Embe semua. Nah, Sudah. bayangkan kalau seandainya tidak ada warga kota Bengkulu yang bersuara, maka ngembe semua kita kan. Nah, Ya, ini mungkin harusnya ada kebanggaan kita sebagai warga kota Bengkulu, sebagai warga Benar. masyarakat Provinsi Bengkulu, ada perlawanan dari pemimpin kita, Nah. ada kebanggaan misalkan, wah, ini sudah terulang ini. Nggak. Kalau di Benteng kemarin, Ya. oke lah di Benteng pejabat pusat yang ditunjuk kan. Nah, ini saya pikir ini pertama kali di Bengkulu orang yang kalah Ya. voting, Dan lalu kemudian ditempatkan saya menjadi yakin ini ya, penjabat. saya yakin ini bentar Bang Aizan. Ini kalau di Provinsi Bengkulu ini pertama kali. Kalau saya lihat, saya cari referensi berbagai macam di media Kalau di sosial Bengkulu, ya. kita yakin pertama kali ini. pertama kali. Saya sudah cari di berita-berita nasional berbagai macam untuk referensi. Ini kayaknya, nampaknya pertama kali di Republik Indonesia ini kejadian. Kenapa? Orang yang diusulkan kalau voting dipilih dari DPRD kota, DPRD khususnya ya, untuk pejabat walaupun provinsi, kabupaten ataupun kota, dan usulan gubernur ke Mendagri, ini orang yang kalah ditunjuk dari Mendagri, orang yang daerah itu. Saya lihat, saya baca referensi berbagai macam, ini baru kejadian pertama kali di Indonesia. Saya baca, karena saya tidak dapat. Sebatas yang Bung Ferry baca ya. Saya Walau alam baca, kalau masih walau ada alam kan yang ya, lain. ya. Nah, saya tidak tahu, mungkin ada yang Tapi lain. kalau di Provinsi Bengkulu Di ini provinsi ini pertama pertama kali, Tapi ya. saya belum mendapatkan gambaran ataupun berita, info kejadian itu di luar daerah yang lain. Belum ada. Nah, jadi harapan kita ini khusus lagi terakhir saya sampaikan. Belum terakhir, belum. Oh, belum terakhir. Belum terakhir, ya. Nah, harapan kami dari masyarakat Kota Bengkulu ini, dan saya ini banyak juga yang ngobrol dengan rekan-rekan mahasiswa, aktivis, berbagai macam teman-teman gerakan, agak aneh kita sangat aneh. di Bengkulu ini, kita pertama ada wakil rakyat, ada pimpinan kita gubernur Bengkulu gitu ya. Seharusnya mereka bersuara gitu. Bersuara keras, Sampaikan dengan publik, dengan masyarakat lewat media, kejadiannya seperti ini loh masyarakat. Jadi kalau kita sudah dengar itu puas, walaupun misalnya yang kita dengar itu membuat kita kecewa misalnya gitu. Berarti kita sudah tahu loh, oh pemimpin kita seperti ini, wakil rakyat seperti sudah tutup itu. Oke, jadi Nah, jadi itu. Jadi Bang Aizan tadi teori kepemimpinan tadi nampaknya ada yang ingin disampaikan juga. Karena gini Bang, kenapa saya menyampaikan teori kepemimpinan itu? Agar kita ini ada kebanggaan pemimpin kita itu melawan. Teori apa? Dan satu lagi Bang, bahwa Teori Bengkulu, kepemimpinan yang mana? pemimpinan yang tadi, bahwa Bengkulu ini Bang, untuk diketahui Soekarno pernah di sini. Fatmawati itu menjahit bendera pusaka. Dan ada AM Hanafi yang terlibat mendesak Soekarno agar mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu sejarah panjang kita ini, jangan sampai kita dianggap sebelah mata, Bang. Iya, kalau saya ini nggak tapi memakai lah teori itu ya. Saya ini bukanlah apa dalam tanda kutip soal kambing, soal apa tadi? Singa. Bukan kambing, bukan singa ya tetap aja mengaung, harusnya kan seperti itu. Nggak berarti harus Persoalannya kalau kambing itu ngembe, itu masalahnya, Bang. kita ini bukanlah kambing, bukanlah singa, cuman mengaung lah terus, harusnya seperti Harus itu. gitu ya. Itulah pemimpin Menunjukkan sebenarnya. perlawanan Iya. terhadap sebuah keanehan dan kejanggalan. Tidak ada soal perbandingan kalau menurut saya. Kalau soal orang yang sudah memimpin, dia harus berbunyi, bersuara, ya kan? Bersuara membela kepentingan rakyatnya, Rakyat, ya. seperti itu. Pada saat kepentingan rakyatnya dipinggirkan, ya kan? Maka itu harus diprotes. Diprotes, betul ya. Kenapa? Apa yang sudah dievaluasi itu, ya kan? Tidak dievaluasi, kemudian tiba-tiba muncul orang ini yang akan dilantik misalnya, padahal evaluasinya harus ada. Nah, ini yang harus dijawab oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap mengusulkan itu. Kalau saya diberikan kewenangan untuk mengusulkan, pasti saya protes. Protes ya. Ada apa ya. di Mendagri? Ibaratnya abang nggak dihargai kan ya. Iya, saya sudah mengusulkan, kok usulan kami kok tidak dipakai? Di mana persoalannya saya ini? Itu seharusnya itu yang harus dilakukan. Makanya sebagai saran, sebagai warga kota ini, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, ya kan? Yang sekarang ini ada soal kontra terhadap kepemimpinan keputusan, ya. yang dilantik ini harus dijawab dengan tegas. Satu jawabannya.
Yang pertama, kalau saya mengusulkan seperti ini, tampung aspirasi itu buatkan surat ke Mendagri dan itu harus dijawab. Betul. Ya kan? Kemudian diparipurnakan. Bila perlu DPR mengundang masyarakat. Betul. Ya Cocok kan? itu betul. Di DPR. Di gubernur juga seperti itu. Karena dia representatif Provinsi Bengkulu. Kalau ini representatif dari kota. Gubernur representatif dari provinsi. Dan perpanjangan tangan daripada Mendagri. Dan harapan besar seluruh warga Bengkulu kan? Iya, ini juga harus dijawab. Disurati. Kenapa Pak Mendagri, kami yang sudah usulkan, kok ternyata nggak dipertimbangkan. Padahalnya Bapak yang minta ke kami ini kan, tolong buat usulannya. Tiba-tiba ada yang berbeda di pihak kementerian. Nah perbedaan inilah yang harus dijawab dengan lantang. Ya, betul. Jangan sampai kita warga Bengkulu ini merasa direndahkan dengan setiap keputusan yang Dari pusat, diambil. Karena orang Bengkulu ini sejarahnya panjang, Betul, ya kan? ya, betul. Mulai dari Fatmawati, Soekarno dan segala macam. Jadi artinya mempunyai sejarah yang cukup panjang di Republik ini. Kontribusi di dalam Bengkulu luar menegakkan biasa, NKRI. betul, ya. Jadi jangan disepelekan. Makanya kalau saya berharap ini kan ada evaluasi menurut peraturan Mendagri itu. Nah, evaluasi itulah yang dimanfaatkan Evaluasi ya. ini silakan untuk dievaluasi. Kenapa ada kontra di masyarakat Bengkulu? Evaluasi segera. Dan surat-surat kalau itu dikirim oleh DPR kota dan provinsi, kemudian itu harus dijawab. Dijawab dengan baik sehingga kita bisa melihat apa jawabannya dari kementerian. Sehingga ada kejelasan, Bang. Kita juga berhak untuk kontra daripada jawaban itu. Jadi bukannya surat itu misalnya sampai kemudian kita diam saja, tidak. Jadi kita juga mengevaluasi baik itu DPR maupun masyarakat. Evaluasi ini yang kita tunggu sebenarnya. Saya berteman baik sebenarnya dengan orang-orang ini kan. Nggak ada soal suka tidak suka. Cuma soal sistem pemerintahannya haruslah dibangun Ya, terus sebagai orang hukum ya ini melihatnya sangat Kalau tidak kita miris kan ya. ya percuma aja sekolah ini. Kalau lebih baik nggak usah sekolah kalau begini caranya. Apalagi Abang S2 kan, magister kan. Iya, kita punya doktor Punya banyak, ya, punya betul, profesor banyak, ya kan artinya ya, harusnya semuanya ada suara. Harapannya itu. Termasuk akademisi juga mestinya mereka yang paham Itu hukum juga sebenarnya putra bersuara terbaik juga. kita. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Iya. intelektualnya, Iya. akademisnya. Jangan sampai diam aja melihat soal ini karena pertemanan. Itu bukan soal orangnya. Ini adalah soal sistemnya yang harus dibangun dengan proses baik. yang janggal itu. Makanya saya berharap sekarang ini apapun keputusan yang sudah dibuat oleh Mendagri itu harus dipertanggungjawabkan. Soal kontra dari masyarakat Bengkulu, tolong itu dijawab. Enggak, sebenarnya ada surat, tidak ada surat, jawaban itu sudah harus dilakukan. Nah saya berharap misalnya dengan Bung Peri ya. Alina Peri, ya kita nggak usah keluar-keluar juga di sini. Kita buat aja nanti surat untuk mempertanyakan itu. Kalau seandainya gubernur tidak melakukan, DPR tidak melakukan, Puskaki akan melakukan itu. Ini misal. Jadi Ya kan? Abang Kita sebagai kan- praktisi hukum itu sangat prihatin ya Bang. Berarti, nah kita buat saja surat nanti misalnya kan seperti itu. Kenapa artinya kita dapat jawaban juga sebagai warga masyarakat Bengkulu. Jadi tidak perlu juga kita berharap dengan orang lain. Kalau orang lain nggak mau melakukan, ya kita harus melakukan. Sebaiknya mereka. Nah, nanti kita konsep lah suratnya udah kita. Kalau saya ya, karena menunggu orang juga kita nggak dapat kepastian. Misalnya itu salah satu contoh untuk menjawab apa yang kita diskusikan ini. Jadi paling tidak ada jawaban yang baik, kemudian itu harus ditanggapi dengan baik pula oleh kita. Nah, sistem inilah yang penting untuk dibangun. Kalau tidak, undang-undang ini untuk apa? Aturan ini untuk apa kita Iya, buat? pemaparan Abang tadi itu sudah sangat Ya lengkap ngapain sekali, aja, ya. udahlah. Nggak usah ada aturan aja. Kalau mau iya. soal kita ini, ya terlalu panjang nanti kita bicara soal kepemimpinan yang sekelompok orang dan segala macam. Nah ini yang harus diberantas di Republik ini. Jangan sampai ibaratnya kalau kebijakan itu terus dilakukan oleh pusat, oleh Mendagri, Semena-menangan, kekhawatirannya ke depannya. kesewenang-wenangan dan juga ini menghabiskan anggaran juga. Kalau ini dilakukan di daerah-daerah yang lain, mereka sudah membahas ada anggarannya. Kita Ini kan ini untuk kan apa? Udah langsung aja sama-sama tunjuk. sebenarnya. Kalau emang mau seperti itu kan. Sama-sama ikut berjuang, kan berjuang orang-orang tua kita dulu untuk menegakkan NKRI ini. Tidak gampang, kan berjuang bersama-sama melawan penjajah dan segala macam. Pada saat anak cucunya sekarang mau berproses dengan baik, sistemnya menjadi tidak baik. Tidak baik. Ya. Nah ini yang harus diselesaikan. Kalau saya hanya satu kata aja, evaluasi kebijakan itu, keputusan itu, karena masih ada kesempatan untuk mengevaluasi, kemudian aspirasi dari masyarakat, tolong itu dijawab dengan baik.
dan untuk gubernur, tolong itu dibuat semacam surat atau apalah namanya di situ, Bila perlu sehingga lah, antara usulannya DPR itu dengan jadi bermakna. Kenapa gubernur usulan berangkat. saya ini kok tidak dipertimbangkan? DPR juga seperti itu, sehingga tuh orang tidak ada lagi diskusi jalanan. Oke, kalau memang apa jawabannya, itu yang penting sekarang ini, sehingga sistem administrasi pemerintahan yang baik, udah itu sistem apalagi lah aturan yang sudah banyak itu bisa terjawab. Kalau tidak, berhentilah kita membuat aturan. Iya, betul. Ya, laksanakan aja lah dengan kebijakan tersendiri aja. Pokoknya pusat itulah semuanya. Misalnya seperti itu kan. Ngapain lagi? Artinya sistem itu tidak akan berjalan. Selama itu dilakukan, protes akan berjalan terus-menerus. Kemudian kinerja kita juga dinilai, bukan hanya di Indonesia, termasuk di luar negeri. Kan kita nih ngomong itu utang juga sudah banyak ya kan. Cuman kalau carut marut negara ini, jangan harap orang akan simpatik dengan republik ini. Itu Bro. Jangan sampai pengelolaan negara ini dibuat ecek-ecek ya. Sudah cukup? Dibuat Apa mau di closing mengabaikan. Belum closing. Oh, Saya belum. ingin ke Bung Ferry dulu. Jadi 3 lembaga ini tidak bisa kita harapkan Bung Ferry ya. Mulai dari DPRD Kota Bengkulu, belum ada kemudian melakukan perlawanan ke Mendagrinya, gubernurnya juga belum ada melakukan perlawanan, bahkan melantik dengan, kita lihatlah bagaimana proses pelantikannya. Lalu Mendagrinya juga seperti itu. Nah, mungkin nih Per, sebagai tokoh pemuda Bengkulu, apa harapan Bung Ferry? Mungkin sekaligus closing juga kan dialog kita ini. Nanti Bang Aizan juga closingnya kan. Apa kira-kira harapan Bung terhadap kondisi yang sangat memprihatinkan ini? Apalagi Bengkulu ini punya sejarah panjang yang sangat luar biasa, yang kita melihat sebagai warga kota Bengkulu ini seolah-olah kita ini dipandang sebelah mata kan. Keputusan yang dibuat itu seenaknya saja kan. Kena perut. Iya, silakan Bung Ferry. Jadi ya, itu yang kita membuat kita putra daerah Bengkulu ini sebenarnya sangat kecewa sekali dengan aturan-aturan di negara ini gitu ya. Makanya beberapa tempat dialog, diskusi, dimanapun gitu ya, kita diundang, disampaikan, baik dialog di televisi, radio, berbagai macam itu, kita sering sampaikan. Masyarakat ini sudah terlalu banyak mengikuti aturan-aturan yang baik gitu. Nah, ini terus kita kampanyekan gitu ya. Cuman terkadang kebijakan yang dibuat untuk rakyat mengikuti itu, tapi pada dasarnya aturan itu yang yang membuat rakyat itu menderita gitu. Nah, kenapa saya sampaikan Ada rasa seperti ketidakadilan itu? juga, Bung. Rasa ketidakadilan ketika melihat daerah itu kecil gitu ya, daerah itu jumlah penduduknya sedikit, sudahlah gitu. Nah, tapi jangan. Dan kita ini betul. Provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera dan pernah menjadi provinsi termiskin ke-1. Iya. Jadi maksud kita tuh seperti Dan ini kita ya. sudah pernah dialogkan itu kan, ya. Masalahnya Ya. kalau misalnya pusat gitu ya, dari dulu kita sampaikan dengan persoalan sejarah, tidak henti-henti juga para sejarawan menyampaikan. Bengkulu ini sudah sangat banyak menyumbang untuk kemerdekaan Indonesia gitu ya. Ada historinya ya. Nah, walaupun banyak yang pro kontra mengenai pusat, ini sejarah sedikit gitu ya, mengenai tentang Monas, emas di Monas itu gitu ya. Itu ya benar-benar terjadi karena daerah saya orang Rejang, saya tinggal di Lebong dan berdekatan dengan Lebong Tandai gitu ya. Dan itu tambang emas terbesar pada zaman Hindia Belanda, di Belanda itu sudah disumbangkan dari Bengkulu, dari Lebong Tandai gitu ya. Dan kenapa juga orang mau ke situ yang dari luar negeri itu kan karena itu juga kekayaan alamnya. Kekayaan itu memang banyak pada saat itu ya, zaman Belanda dulu. Walaupun ada yang menyampaikan ini dibeli oleh pedagang ataupun dari toko dari Aceh gitu ya, dibeli dan disumbangkan dengan Soekarno pada saya. Cuman emasnya dari Lebong gitu ya, dari Bengkulu. Sudah itu Soekarno diasihkan Bengkulu, menikahlah dengan Fatmawati. Banyak lagi sejarah-sejarah Bengkulu yang membuat Indonesia ini baik juga di luar negeri gitu ya. Cuma kenapa pada saat ini kita lihat bukan hanya persoalan ini aja gitu ya, dengan masalah PJ ini, banyak persoalan lingkungan, proses agraria gitu, masalah hutan, masalah laut, tambang, perusahaan-perusahaan gitu. Terbaru Per, bagaimana kita lihat kebijakan pusat itu tidak banyak berpihak kepada Bengkulu. Terbaru itu tol
Bengkulu Nah, yang menghubungkan ke iya, Provinsi masalah Tangga itu tol. tidak Informasi masuk dalam tidak masuk dalam informasinya PSN. tidak masuk dalam proyek PSN strategis ini. nasional. Yang baru. Artinya ini belum akan dikerjakan di masa ini. Nah, persoalan di Provinsi Bengkulu Dan harus ada yang melawan khususnya. itu. Nah, jadi jangan sampai kejadian seperti ini kita buat masyarakat Bengkulu. Jujur, ini jangan dipandang sebelah mata terus. Oke. Jadi kembali lagi dengan persoalan Nah, PJ Wali Kota ini, harapan Bung terakhir. Harapan kita pertama gini, aturan yang Dievaluasi, disampaikan Bung, ya? oleh Bang Aizan ini tadi, kalau memang tegak lurus, ditegakkan gitu. Kalau memang aturan ini ya berlakunya hanya pas momen itu, misalnya ada kepentingan unsur-unsur politik di situ ya. Ada dugaan kita cawe-cawe berbagai macam ini tadi karena tahun politik sebentar lagi. Ini jangan sampai dilakukan untuk Bengkulu. Kita menolak itu gitu. Nah, yang kedua, ini kita harapkan betul dan kita mendesak sekali lagi dengan pihak DPRD Kota Bengkulu, berapa orang anggotanya itu yang duduk wakil rakyat, pihak Gubernur Bengkulu khususnya Gubernur Bengkulu harus membuat reaksi. Harus membuat statement atau menyurati atau mendatangi langsung Mendagri. Baik. Dengan reaksi dari masyarakat ini jujur ya, jujur. Ini baru kita rekan-rekan yang berbicara pada saat ini. Ini memang sudah di ini ya, apa di pembahasan mungkin beberapa ruang rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Sudah menjadi perbincangan lah di tengah. Ini sudah banyak yang membicarakan ini. Jadi jangan sampai saya menyampaikan ini ada gerakan nanti. Dan ada sampai ini bentrok yang lebih besar dibuat oleh masyarakat Bengkulu. Ini ada demo besar-besaran. Kalau kejadian di Provinsi Bengkulu terus dibuat oleh pemerintah pusat seperti ini. Baik, Nah, baik. kita tidak mau terjadi terus seperti ini. Ini harus ditanggapi oleh pihak pemerintah pusat, harus direspon dengan baik, ditanggapi dan dipublikasi media supaya kami masyarakat Kota Bengkulu ini puas dengan jawaban. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, luar biasa Bung Peri. Merdeka. Sekarang closing statement dari Bang Aizan sebagai advokat senior, sebagai praktisi hukum, Ketua IKADIN Provinsi Bengkulu, Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu. Ini banyak jabatan beliau ini kan. Oke, silakan Bang. Saya sebagai warga saja lah. Jadi setiap ketetapan dan keputusan yang sudah dibuat, yang pertama oleh DPR Kota Bengkulu itu harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan artinya harus ada sebuah jawaban. Itu yang bertanggung jawab itu seperti itu. Jangan itu dibiarkan kemudian dianggap angin lalu. Itu tidak ada penghargaan terhadap warga Bengkulu yang sudah percaya terhadap kawan-kawan yang sudah duduk di DPR. Keputusan, ketetapan yang sudah dirapatkan, mungkin ada biaya makan minum di situ. Itu harus ada jawabannya. Ya, itu satu. betul. Gubernur juga seperti itu. Karena dia sudah rapat, menghormati surat Mendagri, sudah berkumpul, mengevaluasi, itu tentunya juga tidak gratis. Betul. Orang akan rapat, orang akan mengevaluasi, menjajaki siapa-siapa yang layak dan tidak layak. Evaluasi seluruh warga Bengkulu ini, oh ini orang yang layak. Kemudian itu jangan pula dianggap sebagai angin lalu, itu harus dijawab. Apa yang sudah diusulkan itu. Karena negara sudah dibebankan juga. Iya, karena bukan hanya anggaran, waktu juga. Kemudian kepercayaan publik terhadap gubernur, kepercayaan publik terhadap anggota DPR, itu jangan sampai disia-siakan. Nah, harapan terakhir saya, dengan gonjang-ganjingnya ini, kemudian orang yang melakukan semacam protes, penyampaian aspirasi, baik di daerah, mungkin juga ada yang menyampaikannya ke pusat terhadap hal ini, ya kan? Perlu dievaluasi oleh Mendagri sesuai dengan aturannya sendiri. Aturan Kemendagri nomor 4 tahun 2023 itu. Jadi aturannya jangan sampai aturan itu dibuat, ya kan, kemudian dianggap tidak ada. Karena aturan itu dibuat, tentunya harus dipertanggungjawabkan aturan itu. Nah, pertanggungjawabannya adalah beri penjelasan kepada publik sehingga kita ini, ya kan, tidak merasa krisis kepercayaan dengan pemerintahan ini. Baik. Kalau tidak, jangan sampaikan salah masyarakat, ya kan. Kalau orang sudah nggak percaya dengan negara ini, nah maka pulihkan itu lewat sistem itu, ya. sistem pemerintahan yang baik. Itu aja kalau saya. Baik. Oke? Baik, luar biasa. Ini Sekali lagi, saya tidak punya urusan dengan soal individual. Yang saya persoalkan ini adalah soal sistem pemerintahan yang baik itu haruslah mentaati apa yang sudah kita buat.
Ya, etika juga harus diperlihatkan. dijaga Etika itu. bernegara, Bang. Bernegara. Jangan sampai merendahkan provinsi Bengkulu ini di mata nasional. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bang Aizan sebagai tokoh masyarakat Bengkulu, analisanya sangat dalam, sangat detail, menyampaikan. Ini kita puas ini, Bung Ferry ya. Kita ini bertiga ini narasumber semua. Bung Kita Ferry, tidak memimpin, cuma kita mengaum. Bung Ferry juga narasumber, Bang Aizan narasumber, saya juga narasumber. Apalagi kalau memimpin, pasti ngaum terus. Makanya inilah bentuk sebetulnya Nggak kita memimpin aja harus ngaum kan. gubernur sekarang ini harus kita evaluasi Itu pendapat siapa kambing sama itu tadi? terkait dengan Saya protes saja itu. Saya tidaklah kambing, tidaklah singa. tapi tetap mengaum. Mengaum, itu masalahnya. Ya, jangan pemacan. Nah itu antitesis itu. Jadi ini harus juga kita evaluasi kepemimpinan Gubernur Bengkulu ke depan karena kita melihat bahwa lemahnya, kalau saya nilai lemahnya kepemimpinan Nur Wahidin, beberapa kali kebijakan termasuk kebijakan pusat, termasuk kebijakan dia terhadap provinsi Bengkulu ini, saya nilai ini sangat lemah dan harus kita evaluasi. Kalau seandainya Bang Aizan ini punya takdir, Bang Aizan menyalon gubernur misalkan gitu kan? Aku begini, jangan sampai nanti terlalu di dialog kita ini. Bagaimana kita ini memberikan semangat, Ya. semangat kepada pemimpin ini, Ya, memberikan mendorong dia supaya berani ya kan di setiap kebijakan yang diambil. Itu Betul, yang penting. betul, ya. Sehingga kedepannya jangan sampai memalukan masyarakat Bengkulu ini dengan kepemimpinan yang ada. Nah, keberanian itu yang penting, Betul, oke. baik di kota maupun di provinsi, itu aja. Termasuk anggota DPR-nya harus Mengaum, berani juga kan? menjawab apa yang sudah mereka buat. Baik. Karena Luar itu biasa. ketetapan, rapat dan segala macam berkeringat-keringat. Kalau disepelekan orang masa diam aja. Ya protes lah. Betul, betul. Karena itu sudah, Protesnya bukan hanya di sini ya, pergi ke sana itu. karena itu Pusat. sudah menghabiskan anggaran dan menghabiskan waktu juga, Bang. Iya, Baik. kan mereka kan ada evaluasi. Baik. Tiap hari kadang-kadang tuh apa namanya bahasa DL apa itu misalnya kan. Manfaatkan itu. Manfaatkan DL itu ya. Kadang-kadang DL terus misalnya, baik provinsi mau cuman apa. Nah ini yang kita harapkan. Segera, itu aja. Ya, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Aizan, Bung Ferry Vandalis. Luar biasa dialog kita kali ini. Mudah-mudahan ini membuka cakrawala warga Kota Bengkulu ataupun warga Provinsi Bengkulu melihat kondisi real bahwa di Kota Bengkulu ada orang yang kemudian tidak masuk ataupun kalah voting di DPR, tidak masuk di usulan ke Mendagri. Ada juga usulan dari gubernur juga tidak masuk, tapi Mendagri membuat keputusan meloloskan dia sebagai penjabat wali kota Bengkulu. Tentu ini menjadi aneh, sangat aneh sekali dan sangat melukai hati nurani warga kota Bengkulu. Nah, semoga ini bisa menjadi dievaluasi karena saya nilai ini adalah bentuk Dan harus dari dijawab. kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap Dan daerah. harus dijawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Mereka.